Teori motivasi manusia menurut Abraham Maslow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Munawaroh, NIM saya 21101010054. Tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Yang saya angkat yaitu teori motivasi manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama, motivasi. Apa sih yang disebut dengan motivasi ini? Jadi, motivasi adalah segala hal yang menjadi pendorong atau penyemangat seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuannya. Selanjutnya, teori-teori motivasi manusia, yaitu teori-teori yang di dalamnya itu membahas mengenai motivasi dan mengaitkan motivasi itu dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Selanjutnya, teori motivasi menurut Abraham Maslow. Teori motivasi manusia menurut Abraham Maslow itu beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi itu menjadi hal yang memotivasi. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Di sini ada 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kasih sayang, harga diri, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan fisiologis ini disebut juga dengan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan ini meliputi makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan ini tuh biasanya diambil sebagai titik awal untuk teori motivasi. Salah satu kebutuhan fisiologis dan perilaku penyempurnaan yang terlibat dengan mereka itu berfungsi sebagai saluran untuk segala macam kebutuhan lain juga. Artinya orang yang berpikir dia lapar mungkin sebenarnya mencari keamanan, ketergantungan, mungkin itu untuk memuaskan kebutuhan kelaparan mereka. Kebutuhan fisiologis ini adalah paling kuat dari semua kebutuhan yang lainnya, bahwa manusia itu yang kehilangan segalanya dalam hidup dengan cara yang ekstrim, kemungkinan besar adalah motivasi utama akan menjadi kebutuhan fisiologis daripada yang lain. Jadi intinya, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan keamanan dalam pengamatan bayi dan anak. Ketika bayi itu merasa sakit pada tubuh, misalnya muntah atau rasa sakit lainnya, membuat anak itu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anak tersebut merasakan tidak aman dengan dunia. Mereka membutuhkan keamanan. Misalnya lagi, ketidakadilan pada orang tua itu membuat anak cemas dan tidak aman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya anak itu lebih suka dengan dunia yang aman. Yang nomor 3 yaitu kebutuhan kasih sayang. Ketika kebutuhan fisiologis maupun keamanan itu terpenuhi, maka akan muncul cinta dan kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini itu untuk dicintai dan juga mencintai seseorang. Jadi manusia itu kan makhluk sosial yang berhak memiliki keluarga atau teman, dan mereka itu berhak untuk dicintai dan mencintai seseorang. Yang selanjutnya itu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri itu merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih, untuk mempertahankan pengakuan dari orang lain. Intinya kebutuhan harga diri itu tujuannya untuk mempertahankan pengakuan dari orang lain. Klasifikasi kebutuhan harga diri itu meliputi yang pertama, keinginan untuk kekuatan, untuk pencapaian, kecukupan, kepercayaan, dan untuk kemerdekaan dan kebebasan. Yang kedua yaitu kita memiliki keinginan untuk reputasi, pengakuan, perhatian, kepentingan, atau penghargaan. Yang nomor 5 yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini itu mencakup kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri kita, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Intinya, aktualisasi diri itu untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Jika semua kebutuhan ini adalah puas, kita mungkin masih sering berpikir bahwa ketidakpuasan dan kegelisahan akan segera berkembang, kecuali individu tersebut melakukan apa yang cocok untuknya. Contohnya, anak yang suka belajar atau mengajar, menjadi guru, anak yang suka menjahit, menjadi penjahit, anak yang suka berhitung atau jualan itu menjadi pedagang, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.